Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Delani Sutra dari kelompok 1 yang akan membahas tentang produk profitability, causes, and effect. Yang mana materinya terdiri dari introduction, the case study, the ABC model, result, conclusion, managerial implication, and lesson learned. Yang pertama yaitu introduction. Informasi tentang biaya produk dan profitabilitas produk adalah prasyarat untuk manajemen yang sadar biaya. Hanya sekali informasi biaya tersebut untuk membuat keputusan yang mengambil perspektif biaya ke dalam perhitungan. Informasi biaya itu digunakan untuk keputusan mengenai varietas produk, volume produk, pengembangan laba, atau upaya pemasaran. Nah, oleh karena itu, memahami sebab dan akibat dari biaya produk sangat penting untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Peneliti telah menggambarkan efek Kantal dalam sebuah kasus Harvard Business School-nya yang bermaksud untuk menunjukkan signifikansi pengukuran profitabilitas pelanggan individu. Analisis atas laba pelanggan mengungkapkan bahwa hanya 40% pelanggan perusahaan yang menghasilkan keuntungan, yaitu menghasilkan sekitar 250% dari total laba. Dan yang paling tidak menguntungkan yaitu sebesar 10%, dan pelanggan memberikan 120% dari kerugian di dalam keuntungannya tersebut. Gambar yang ada di dalam slide itu dinamakan dengan kurva paus atau kurva Kantal yang memperlihatkan dampak dari rencana keuntungan kumulatif sebuah perusahaan sebagai fungsi produk yang dipasang oleh profitabilitas mereka. Dikatakan bahwa perusahaan menghadapi lengkungan paus untuk profitabilitas produk kumulatif, terutama dalam sistem biaya berbasis aktivitas yang dibangun untuk perusahaan atau unit bisnis dan memenuhi dua kondisi utama, yaitu yang pertama pengeluaran secara tidak langsung, yang kedua sumber daya dukungan yang tinggi, dan keanekaragaman besar ada di dalam produk, pelanggan, dan proses. Di dalam introduction terdapat dua pembahasan lainnya, yaitu biaya produk dan objektif dan metode. Yang pertama yaitu biaya produk. Biaya produk adalah biaya untuk memproduksi dan membawa produk ke pasar. Dalam biaya berbasis aktivitas, biaya produk dapat ditentukan dengan menetapkan biaya kegiatan untuk suatu produk yang menggunakan kegiatan tersebut. ABC Framework menganggap kegiatan sebagai tugas untuk membuat atau mengirimkan suatu produk atau jasa. Ada dua profitabilitas, yaitu yang pertama profitabilitas produk, yaitu adalah hubungan dari harga jual suatu produk dan harganya. Semakin tinggi harganya atau semakin rendah harganya, semakin baik profitabilitas produk tersebut. Profitabilitas absolut merujuk pada perbedaan mutlak antara harga dan biaya. Yang kedua, profitabilitas relatif adalah profitabilitas mutlak dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain. Biasanya, nilai referensi yang relevan adalah harga jual produk tersebut. Ketika biaya ditentukan untuk produk, seseorang harus memutuskan beberapa cost driver yang tepat untuk situasi tersebut. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan atau mendorong biaya kegiatan. Peneliti telah menyarankan bahwa biaya didorong oleh kegiatan yang terjadi pada tingkat yang berbeda, seperti level unit, batch, produk sustaining, order, atau fasilitas. Kegiatan unit pada dasarnya dilakukan sebanding dengan volume yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu objektif dan metode. Tujuan dari objektif dan metode ini adalah untuk menganalisis fenomena profitabilitas produk untuk menyelidiki penyebab perbedaan dalam profitabilitas antara produk. Studi kasus ini dimulai dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama, aktivitas perusahaan kasus diidentifikasi dan dianalisis, proses dan konsumsi sumber daya kegiatan masing-masing, serta hubungan kegiatan dengan objek biaya yang berbeda sangat penting dalam fase pertama penelitian. Yang kedua, berdasarkan analisis aktivitas yang dilakukan di tahap-tahap sebelumnya. Sebuah model ABC dirancang untuk sebuah perusahaan. Model itu menutupi biaya sumber daya, kegiatan, produk, dan bahan, sehingga memungkinkan analisis multidimensi terhadap struktur biaya perusahaan. Yang ketiga, dari penelitian ini melibatkan analisis terhadap model ABC. Selain itu,
Ada beberapa penyesuaian dan koreksi terhadap model itu dibuat berdasarkan umpan balik dari perwakilan perusahaan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus dilakukan di sebuah perusahaan manufaktur dan merakit modal barang untuk industrial konsumen. Sekitar 10% dari produk ini disesuaikan untuk lingkungan khusus, seperti daerah berbahaya, dan dengan demikian produk memiliki permintaan tambahan. Selain itu, perusahaan memproduksi komponen-komponen utama untuk produk akhirnya. Komponen utamanya dijual kepada produsen produk akhir lainnya dengan volume produksi sekitar 10.000 keping per tahun. Produksi komponen utamanya terdiri dari mesin mekanik. Pada saat melakukan penelitian, 3 produk dan 17 model yang diproduksi. Dari model ini, 15 yang dijual ke produsen lain dan 2 model dibuat hanya untuk lini produk akhir perusahaan yang produksi sendiri. Selanjutnya yaitu model ABC. Sebuah sistem biaya marginal digunakan di dalam perusahaan tersebut. Diperkirakan bahwa model ABC akan mengalokasikan overhead dengan lebih akurat. Alhasil, perusahaan ini memutuskan untuk mulai menggunakan ABC sebagai alat costing bagi produknya. Putaran pertama dari bangunan model ABC memakan waktu 8 bulan. Kegiatan-kegiatan yang dimodelkan adalah memproduksi, membeli, penjualan, dokumentasi, dan rekayasa. Kegiatan-kegiatan yang dikecualikan adalah manajemen umum, penelitian, dan penjualan. Ketika membuat model ABC, hampir semua pekerja kerah putih yang mewakili 52 orang yang diwawancarai. Model ABC mencakup 85% dari biaya perusahaan. Biaya ini ditetapkan untuk produk sebuah cost driver biaya ABC. Sisanya, 15% dari biaya perusahaan disebabkan untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas, seperti manajemen umum yang dialokasikan ke produk dengan margin laba. Untuk menentukan keuntungan dari produk tersebut, harga penjualan dikonfirmasi dengan dokumen penjualan lewat wawancara. Penjualan bersih model ABC adalah 103% dari laporan pendapatan penjualan bersih. Perbedaan dari 3% dihasilkan karena harga per unit yang digunakan di model ABC tersebut adalah harga rata-rata penjualan yang mengandung beberapa ketidakakuratan dan perbedaan pembanding. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan ini dibagi rata pada suatu produk dan hendaknya tidak menimbulkan prasangka yang signifikan. Selanjutnya, yaitu result. Di dalam result terdapat 2 pembagian, yaitu semua produk dan produk selesai. Yang pertama yaitu semua produk. Semua produk yang dihitung dengan model ABC menunjukkan bahwa profitabilitas produk tersebut sangat beragam. Contohnya, pada laba perusahaan yang mencapai maksimum setelah 38 variasi produk. Pada tahap itu, keuntungannya tercatat 177% dari total keuntungan. 20% produk yang paling menguntungkan dari produk yang dihasilkan 168% dari keuntungan dan 53% dari penjualan bersih. Selain itu, yang paling tidak menguntungkan yaitu sebesar 20%, yang menyebabkan kerugian total 55% dan menghasilkan hanya 24% dari penjualan bersih. Model diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang berbeda berdasarkan profitabilitas mutlak, profitabilitas relatif, produksi fase siklus hidup, dan jenis produk. Produk diklasifikasikan menurut tahap dalam siklus produk kehidupan sebagai pertumbuhan, kedewasaan, atau penurunan. Produk pertumbuhan adalah mereka yang telah ada di dalam produksi tersebut kurang dari 1 tahun. Perlu diingat bahwa produk-produk ini biasanya baru dalam arti bahwa mereka mengganti suatu produk yang lama. Demikian pula, produk penurunan berada dalam fase penurunan bagi perusahaan, bukan bagi pasar. 3 dari 4 model yang paling tidak menguntungkan berada di fase pertumbuhan. Selain itu, beberapa model yang paling menguntungkan juga berada pada fase pertumbuhan. Model yang berada di fase penurunan produksi siklus hidup adalah yang paling tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu produk selesai. Sebuah
perbedaan laba yang besar terlihat antara komponen utama dan produk akhirnya. Selanjutnya, kajian itu berkonsentrasi pada produk akhirnya. Namun, standar produk akhir sedikit lebih menguntungkan meskipun perbedaannya bukan statistik yang signifikan. Oleh karena itu, produk akhir ini dianggap sebagai satu kelas. Produk akhir dalam fase penurunan siklus produksi adalah mereka kelompok yang paling tidak menguntungkan, dengan margin laba yaitu sebesar 19%. Perbedaan profitabilitas antara pertumbuhan dan model kematangan adalah kecil. Ukuran yang paling menguntungkan adalah besar atau L, hanya berisi satu produk dengan 14 model. Ukuran yang paling tidak menguntungkan adalah ekstra besar yaitu XL, yang terdiri dari 6 produk dan 18 model. Berarti rata-rata hanya 3 model per produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu conclusion. Diasumsikan bahwa perusahaan menghadapi lekuk profitabilitas produksi kumulatif, terutama dalam sistem biaya berbasis aktivitas yang dibangun untuk perusahaan atau unit bisnis yang memenuhi dua kondisi utama, yaitu beban tinggi dalam sumber daya tidak langsung dan dukungan, dan keberadaan keragaman dalam produk, pelanggan, dan proses. Dalam kasus biaya material perusahaan melonjak sebesar 57%. Dengan sebagian besar biaya unit disebabkan oleh tenaga kerja langsung. Selain itu, jumlah berbagai jenis produk sudah rendah meskipun jumlah model sudah tinggi. Perbedaan terbesar dalam proses yang ditemukan antara produksi komponen utama dan perakitan produk akhir. Berdasarkan data ini, sedikit yang dapat dikatakan tentang keragaman pelanggan. Namun, profitabilitas produk kumulatif mengikuti kurva Kas-Paus, meskipun keuntungan maksimum hanya 177%. Kebanyakan produk ini hanya memiliki sedikit efek pada profitabilitas total, terutama karena volume produksi yang rendah. Tetapi yang paling tidak menguntungkan yaitu sebesar 20% berkontribusi 55% dari kerugian di perusahaan total laba. Model dalam fase kedewasaan siklus hidup berbeda dalam hal tingkat profitabilitas tergantung pada ukuran produk. Produk yang paling menguntungkan ditemukan dalam ukuran M dan L. Sebaliknya, ukuran tersebut terdiri dari banyak produk yang bahkan mungkin bersaing dengan satu sama lain. Adalah hal yang paling tidak menguntungkan. Serupa, produk XL tidak menguntungkan karena produk mereka biasanya tinggi dan biaya tinggi untuk mempertahankan fasilitas. Selanjutnya, karena sejumlah besar produk yang mencirikan produk XL membagi volume produksi menjadi terlalu banyak produk, perusahaan ini tidak dapat mencapai skala keekonomian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Informasi biaya produk, pelanggan, dan pemasok adalah hal penting untuk pengambilan keputusan oleh manajemen puncak. Salah satu pesan utama dari kurva Paus adalah bahwa produk dan pelanggan yang berbeda memiliki profitabilitas yang berbeda. Sulit untuk mengatakan apakah profitabilitas yang sama dari semua produk akan ideal. Meskipun demikian, itu hampir mustahil dalam lingkungan multiproduk. Selanjutnya yaitu pelajaran. Masalah lain yang menarik adalah bagaimana keputusan produk dibuat dalam perusahaan kasus ini telah dipengaruhi oleh informasi biaya dan profitabilitas yang dihasilkan. Akan menarik untuk mengetahui apakah hasil penelitian itu mungkin secara tidak langsung dimulai atau secara langsung menyebabkan pengurangan produk, penanda ulang, atau produk yang sama. Sayangnya, karena hal ini tidak pernah dilakukan dalam ruang lingkup penelitian, tidaklah mungkin untuk menyediakan bukti ilmiah apapun mengenai hal ini. Tetapi, kolaborasi juga harus berlanjut setelah penelitian ini. Peneliti bisa mendapatkan pemahaman tentang efek ini. Pertama, selalu menarik untuk mengamati reaksi para wakil perusahaan atau manajemen umum, wiraniaga, pengembang produk, dan staf produksi sewaktu menyajikan hasil penelitian ini. Kedua, beberapa keputusan produk memang telah dipertegas dalam periode 2 tahun ini setelah menyajikan hasilnya. Misalnya,
Lini produk yang relatif baru dari produk yang kecil dirancang ulang segera setelah penelitian itu, dengan membuat satu produk yang sama dianggap tidak menguntungkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.